Halo teman-teman, selamat datang di channel Aisas Template. Kali ini aku mau ngejelasin gimana cara ngebagi gaji 5 juta menggunakan template keuangan bertema One Piece buatanku. Pertama, di sini ada sheet setup. Seperti biasa ya, sheet setup untuk mengatur semua kategori di dalam template ini, mulai dari akun keuangan. Ada kebutuhan, sudah aku isi, untuk pendapatannya juga sudah, hutang, tabungan, dan keinginan. Kamu harus mengisi terlebih dahulu sebagai pengaturan dasar. Selanjutnya, kamu bisa pindah ke sheet budgeting. Di sheet ini kamu akan menentukan secara manual bagaimana cara kamu ngebudget di bulan tersebut. Contohnya di bulan April gaji 5 juta ya. Gaji 5 juta dibagi untuk cicilan iPhone sebesar 800 ribu, lalu untuk tabungan rumah 400, mobil 400. Di sini juga ada keterangan untuk kebutuhan dari bayar kos sampai pulsa. Lalu ada keinginan, hiburan sampai langganan ya, langganan aplikasi atau yang lain sebagainya. Ini adalah dashboard, digunakan untuk menampilkan laporan keuangan kamu dalam 1 bulan ataupun 1 tahun ya. Kamu tinggal ganti aja di bagian bulan, lalu pilih ke bulan sekarang, bulan April. Di sini sudah muncul untuk rencana pengeluaran itu sebesar 2.900.000. Itu diambil dari tadi ya, dari kebutuhan dan keinginan. Itu totalnya ada segini teman-teman. Hiburan, belanja nih, kebutuhan dan keinginan. Lalu di sini ada keterangan ringkasan dari akun keuangan, cash flow-nya ya, dari akun keuangan kalian. Lalu di sebelah atas ini ada ringkasan dari rencana dan aktualnya, dari target tabungan dan sudah tertabung berapa, total hutang berapa, dan ini apa namanya, yang sudah dibayar berapa. Oke, di sini juga ada target aset, nanti aku jelaskan. Di bagian tengah ada total pendapatan di setiap bulannya, lalu ada total balance-nya berapa, ini yaitu tabungan atau uang aku sekarang nih ada 4 juta rupiah ya, karena pencatatan income-nya belum masuk. Tadi baru plan aja, rencana untuk pendapatanku gitu di bulan April. Oke, di sini ada total-totalnya semua. Di bagian kanan ini untuk aset ya, aset dan hutang serta tabungan. Nanti kita bahas. Selanjutnya kita bisa pindah ke sheet spending. Oh ya teman-teman, di bagian atas ini ada gambar-gambar apa namanya? Ada gambar-gambar dari kru One Piece ya, krunya Luffy ya. Nanti ini bisa berubah gambarnya tergantung aktualnya apakah sudah mencapai yang direncanakan atau belum. Sheet selanjutnya adalah sheet spending. Contohnya di tanggal 1 April menerima gaji, kalian bisa tulis seperti ini. Menerima gaji, kategorinya income, lalu income, lalu ini gaji, dan apakah in atau out, karena uang masuk jadi kita pilih in ya. In-nya ke mana nih? Ke Mandiri ya, ke Mandiri. Masuk ke Mandiri ya, banknya. Terus habis itu totalnya 5 juta rupiah. Kalau sudah, lanjut lagi kita isi. Untuk tanggal wajib diisi ya. Di tanggal 2 kita belanja bulanan. Oke, kategorinya adalah needs karena kebutuhan. Ini belanja bulanan. Lalu out-nya dari Bank Mandiri, anggaplah kita bayar kris atau eh, transfer ya dari Bank Mandiri sebesar 250.000. Oke, kalian bisa mengisi lagi ke bawah ya seperti ini. Oke, anggaplah di tanggal 2 ini kalian tarik tunai ya. Dari Mandiri ke cash itu bisa. Kalian bisa tulis tarik tunai. Nah, kamu tulis tarik tunai lalu di sini pilihnya withdrawal ini pilihnya transfer bank. Seperti ini. Lalu pilih ininya transfer dari Bank Mandiri keluarnya ya. Masuknya ke cash. Sebesar berapa? Contohlah di sini sebesar katakanlah 200.000. Oke. Sebelum lanjut aku mau pindah lagi ke bagian dashboard ya. Maka otomatis di bagian cash akan bertambah menjadi 200.000 ya teman-teman, karena tadi ada penarikan dari bank gitu ya. Terus kamu mau menabung nih di tanggal 2, nabung rumah gitu ya. Ini pilihnya saving, lalu rumah, habis itu pilihnya Bank Mandiri lagi, dari bank keluar ya 400.000. Habis itu mau bayar cicilan dari iPhone. Oke, kita pilih DIP, lalu pilih iPhone, lalu pilih Bank Mandiri lagi sebesar Rp850.000.
Kayak gini di tanggal 2 teman-teman. Kalau udah kita pindah ke saving dan deep. Untuk rumah goalnya berapa nih? Kan tadi udah ada ya targetnya per tabungan tiap bulan itu 400.000. Anggaplah 200 juta rupiah. Kurang satu. Oke, masih kurang. Oke, 200 juta rupiah untuk start. Start ini digunakan misal saat menggunakan template ini kalian udah mulai menabung untuk rumah ya. Anggaplah udah menabung sebesar 1.200.000. Oke, deadline-nya kalian bisa pilih untuk yang berjenis tanggal. Kolom yang berjenis tanggal, kamu bisa klik 2 kali lalu muncul kalender kecil. Kalau misalnya pakai HP, kamu bisa menggunakan format tanggal garis miring bulan garis miring tahunnya. Oke, anggaplah di deadline-nya itu di bulan depan ya, di bulan April depan, tanggal 2 contohnya gitu. Nah, ini udah ya tertabung 400.000, tapi di sini udah kurang 198 juta lagi karena udah ada 1.200.000 yang sudah kamu tabung sebelum menggunakan template ini. Lalu untuk cicilan iPhone 15, anggaplah harganya 14 juta rupiah. Oke, startnya belum ada, deadline-nya cicilan 12 bulan. Berarti di bulan April juga ya, April di tanggal 2 sama. Nah, kayak gini nanti per bulannya kan tadi udah direncanain untuk pembayarannya 850 ya. Tadi udah masuk otomatis dari spending tadi. Jadi teman-teman bisa melihat semua transaksinya itu dari sini, dari spending ya. Bisa melihat dari sini. Kalau udah nanti otomatis pindah ke sini. Dan di bagian sebelah kanan ada diagramnya ya, ditemenin sama si chopper, ditemenin sama chopper. Lalu kita pindah ke sheet asset. Nah, ini yang paling seru teman-teman. Di sheet asset ini, bentar kita hapus dulu ya untuk tabungan-tabungannya, kita hapus dulu. Oke. Di bagian sebelah kiri ada saham, di bagian bawahnya ada saham US, yang atasnya saham Indonesia, total saham Indo. Sorry, ini sahamnya harusnya saham US ya. Kita ganti dulu. Nah, gitu. Total saham US. Oke, di bagian kanan adalah aset non saham, di bagian bawah ada chartnya. Pertama, buat teman-teman misal punya saham di BBRI. Ini otomatis harganya teman-teman tuh 3.000 ya. Anggaplah ada 100 lembar saham. Nanti otomatis akan dihitung jadi 330.000. BBCA nih kemarin lagi turun ya di angka 6.000. Masih 6.000. Kita pilih lagi untuk shares-nya itu lembar sahamnya 100 gitu ya teman-teman. Contohnya misal teman-teman main di saham US ya, Nvidia ya. Nvidia nanti akan muncul sendiri ditunggu aja $178. Teman-teman punya dua lembar saham jadi 356 dolar. Kalau dirupiahkan dia akan otomatis menjadi 6.054.000 sekian rupiah gitu ya. Terus ini ada tabungan untuk emas teman-teman. Misalkan kemarin kan emas lagi naik-naiknya tuh. Teman-teman beli emas berat 1 gram kan misalnya ya. Di mana nih? Nah, ini udah tersedia nih. Contohnya di UBS ya. Di UBS buy back-nya sekarang sebesar ini teman-teman. 2,7 juta sekian. Ini langsung diambil dari webnya ya. Terus teman-teman waktu beli 1 gram ini mungkin di tahun sebelumnya gitu. Jadi masih di harga 1.900.000 lah anggapnya gitu. 1.900.000 rupiah. Nah, di sini ada profitnya sebesar 800.000. Jadi teman-teman ada kenaikan 42%. Keuntungannya tuh di situ, di sini ya. Keuntungannya apa namanya? Profit emasnya itu ada di berapa? Di ini. Sorry bentar. Untuk profit emasnya itu ada di ini total profit ya, total profit aja. Nah, ini salah tuh, total profit emas. Ntar kita ganti dulu. Nah, total profit emasnya ada di 803.000. Nah, ini profit emas ya. Untuk nanti menghitungnya nanti bisa dilihat dari Buyback aja. Gitu. Lalu selanjutnya misal teman-teman ada juga beli 1 gram dari Antam gitu ya, bisa Buyback-nya bisa lebih tinggi, lebih rendah ya malahan ya. Oh, gitu gitu. Oke. Atau kita coba yang lainnya ya. Kita coba Galeri 24 mungkin. Oke, sudah muncul harganya juga. Misal belinya baru kemarin di harga 2.500.000 gitu ya. Jadi keuntungannya baru 228. Jadi keuntungannya ini ada 1 jutaan gitu ya, teman-teman. Untuk aset non saham ini harus diisi secara manual. Misalnya tanah. Awal beli tanah di tahun 2000 lah, anggaplah seperti itu di harga 50 juta rupiah. Ternyata sekarang harganya itu udah menjadi berapa ya? Bentar ini aku ganti formatnya dulu. Kita format ganti ke
sorry, ke RP ya. Udah, naikkan lagi. Oke, 50 juta. Oke, untuk sekarang ternyata harganya udah 150 juta teman-teman ngeceknya ya. Sebentar. Masih kurang ternyata ya. Oh, kok masih 5. Cie. Oke, udah 150 juta. Oke, jadi aset teman-teman untuk yang saham sebesar 150 juta. Ini adalah total aset. Nah, ini kapalnya bisa jalan nih teman-teman. Kapalnya ini bisa jalan ya. Itu tergantung dari aset yang teman-teman miliki sama aset gold. Contohnya di sini asetnya pengen 300 juta. Oke, kapalnya masih di tengah nih. Makin asetnya itu dekat sama aset gold, kapalnya makin dekat sama pulau Elbaf ya ini ya. Nanti dikejar sama Kaido. Ya, di sini 200 juta makin makin dekat nanti. Nah, gitu. Jadi bisa bisa berubah. Untuk aset goalnya ini harus diisi manual, untuk asetnya otomatis terisi. Di sisi terakhir ada smart calendar, teman-teman. Ini buat teman-teman yang pengen ngatur keuangan sambil mencatat jadwal-jadwal kegiatan bisa nih lewat sini. Contohnya di bulan April ya, di tanggal berapa nih? Contoh di tanggal 9 besok ya, kondangan. Sorry, jangan kondangan deh. Apa ya? Seminar ya, seminar. Otomatis dia akan masuk di bagian tanggal 9. Kalau bulannya diganti gimana ya? Bulannya diganti ya otomatis hilang dong gitu ya. Jadi, nah kayak gini di seminar. Oke. Nah, kayak gini ya teman-teman. Nih, ini budgeting, template budgeting temanya Luffy. Oke, kita cek lagi dashboardnya nih. Kita cek lagi dashboardnya. Sepertinya namanya ini ada perubahan gambar ya. Agak loading ya, mohon ditunggu agak loading. Nanti ini akan muncul namanya. Nah, ini ada tertera jelas ya. Untuk nih ada plan aktualnya baru 3. Nah, namanya udah berubah lagi gambarnya ya. 350 untuk yang tertabung baru 400.000 rupiah, targetnya 200 juta. Lalu untuk cicilannya udah terbayar 850.000. Di bagian bawah ini ada expense summary juga. Nah, ini ada keterangannya ya. Untuk keterangannya belanja bulanan seperti ini. Lalu di bagian sebelah kanan ini ada aset teman-teman. Ada aset. Aset. Nah, ini asetnya ini ya. Saham, non saham, emas. Seperti itu. Nanti coba kita cek lagi. Nah, ini saham Indonesianya di sini. Total lembar sahamnya 200 dan total sahamnya 1 juta gitu. Kalau teman-teman mau pakai template ini, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi sekarang gitu ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.